Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seputar mesin. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Maulana, NIM 520241912, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Perumbel 1, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Untuk memenuhi tugas pada perkuliahan praktik kelistrikan engine, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan materi sistem pengisian konvensional. Kita full screen. Baik, langsung saja kita mulai untuk sesi penjelasannya pada sistem pengisian. Sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian merupakan skema penghasil energi listrik yang menggunakan putaran mesin sebagai sumber tenaganya. Sumber listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyuplai daya baterai dan akan langsung dipakai untuk menghidupkan lampu, klakson, serta kelistrikan mesin lainnya selama kendaraan hidup. Komponennya meliputi baterai, kunci kontak, alternator, dan regulator. Jadi, sistem pengisian konvensional ini merubah gaya putar menjadi energi listrik. Oke, selanjutnya, komponen utama sistem pengisian, yaitu satu, ada alternator. Alternator sendiri berfungsi sebagai penghasil arus listrik bolak-balik atau alternating current. Nah, ini ada gambarnya. Di sini terdapat komponen-komponen pendukung. Ini konstruksi dari alternator. Ini jika alternatornya dibuka, ini hasil gambarnya seperti ini. Ini ada rangka depan, ini kipasnya di bagian luar, puli. Ini ada dua cincin gesek atau spacer, bearing, ini rotor. Ini merupakan kumparan stator, ada dioda, dan rangka belakang. Untuk detailnya, ini ada gambar animasi, gambar yang menyerupai alternator berisi komponen pendukung yang ada di dalamnya. Ini ada puli bagian depan, ini ada puli di bagian terluar bagian depan. Selanjutnya ada kipas pendingin ini ya. Ada spacer, terus di sini ada bantalan, ada spacer lagi. Selanjutnya ada rotor. Di belakangnya juga ada bantalannya lagi. Setelah itu ada kumparan stator. Oh iya, di dalam rotor ini juga memiliki kumparan rotor. Setelah menjadi satu bagian, dinamakan rotor. Ini ada kumparan stator, sikatnya ada dua, sikat positif dan sikat negatif. Ini ada pemegang sikatnya. Lalu ada dioda penyearah. Mengapa memerlukan dioda? Karena hasil arus yang dihasilkan alternator itu arus listrik bolak-balik. Sedangkan spesifikasi baterai yang digunakan itu arusnya DC, arus searah atau direct current. Ini ada rangka belakang. Untuk fungsinya sendiri, puli ini berfungsi untuk meneruskan putaran puli mesin menuju ke poros rotor. Jadi poros rotor akan
berhubungan dengan puli. Saat mesin dinyalakan, dapat memutarkan puli karena putaran puli mesin terhubung dengan tali kipas atau fan belt yang terhubung dengan puli alternator. Selanjutnya, fungsi dari kipas ini berfungsi sebagai pendingin yang mendinginkan komponen yang terdapat di dalam alternator. Di rangka belakang sudah ada lubang-lubang ini, bertujuan agar udara dapat masuk menuju ke bagian-bagian komponen di dalam alternator. Rangka depan juga berfungsi sebagai dudukan komponen-komponen seperti rotor, stator, sikat, dioda, dan lain sebagainya. Bantalan berfungsi untuk pemisah antara rangka dengan poros rotor, jadi memungkinkan terjadinya putaran yang lancar tanpa hambatan saat rotor ini berputar terhubung dengan puli. Jadi putarannya bisa lancar dan mengurangi tingkat keolengan. Untuk spacer sendiri berfungsi sebagai penerus aliran arus dari sikat. Jadi saat sikat mendapatkan arus positif dari terminal F, maka akan meneruskan menuju spacer, menuju ke kumparan rotor, menuju ke spacer negatif, sikat negatif, lalu ke massa. Untuk rotor sendiri berfungsi sebagai penghasil medan magnet. Jadi prinsip kerja alternator sendiri itu menghasilkan perpotongan medan magnet supaya mendapatkan arus listrik bolak-balik atau alternating current. Ini ada bantalan lagi. Selanjutnya itu ada kumparan stator. Kumparan stator di sini berfungsi untuk menangkap potongan-potongan medan magnet tadi. Jadi saat rotor berputar, rotor akan menjadi magnet, menghasilkan medan magnet, berputar di antara kumparan stator, maka akan terjadi potongan medan magnet sehingga menghasilkan arus listrik bolak-balik. Untuk komponen selanjutnya ada sikat. Sikat tadi berfungsi untuk meneruskan aliran arus dari terminal F menuju ke kumparan rotor melalui spacer atau cincin gesek. Untuk komponen selanjutnya pemegang sikat. Pemegang sikat berfungsi untuk dudukan sikat agar tetap menempel pada spacer dengan bantuan pegas. Nanti di bagian dalam ini ada pegasnya yang berfungsi untuk mendorong sikat agar selalu menempel dengan spacer. Supaya apa? Supaya arus listrik dari terminal F alternator dapat mengalir menuju kumparan rotor. Apabila sikat sudah aus atau pegasnya lemah, spacer dengan sikat tidak terhubung atau tidak ada kontinuitas sehingga aliran arus tidak dapat mengalir menuju ke kumparan rotor sehingga kumparan rotor tidak menghasilkan medan magnet. Akibatnya alternator tidak dapat menghasilkan arus listrik. Untuk komponen selanjutnya ada dioda penyearah. Dioda penyearah ini berfungsi untuk menyearahkan arus listrik bolak-balik yang dihasilkan alternator menjadi arus listrik searah atau direct current. Ini ada rangka belakang, tujuan dan fungsinya hampir sama dengan rangka depan, yaitu sebagai dudukan komponen-komponen
yang ada di dalam alternator. Baik, kita menuju slide selanjutnya. Ini ada komponen alternator yang sudah saya jelaskan tadi. 1. Kumparan rotor berfungsi menghasilkan medan magnet. Kumparan stator berfungsi untuk menangkap perpotongan medan magnet. Brush atau sikat berfungsi untuk meneruskan aliran arus menuju ke kumparan rotor. Ini ada dioda berfungsi untuk mengarahkan arus listrik hasil perpotongan medan magnet. Slip ring itu spacer atau cincin gesek yang berfungsi sebagai ujung terminal kumparan. Jadi slip ring akan terhubung dengan sikat atau brush. Ke slide selanjutnya. Ini ada gambar kumparan rotor. Jadi kumparan rotor itu seperti ini. Ada bearing atau bantalan. Ini slip ring sebagai ujung terminalnya tadi. Ada core atau kuku. Ini kuku magnet. Kuku magnet. Ini ada kumparannya. Ada poros. Bearing tadi berfungsi untuk memperlancar putaran. Slip ring sebagai ujung terminal. Ini kuku magnet. Kuku magnet berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Jadi medan magnetnya akan tambah besar. Sehingga arus listrik bolak-balik yang dihasilkan akan menjadi besar. Ini ada kumparannya tadi sebagai menghasilkan medan magnet. Poros ini sebagai penghubung putaran dari puli. Jadi akan disatukan dengan komponen ini jadi satu, terhubung dengan puli. Saat memutar, rotor akan ikut berputar. Saat pulinya diputar oleh fan belt, maka rotor ini akan berputar. Ini ada gambar bawah ini. Ini kuku magnet. Kuku magnetnya ada kutubnya ini, South dan North. South atau selatan, North atau utara. Ini ada poros ditunjukkan nomor 3. Ini ada kumparan rotor coil. Ini kumparan rotor berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Ini selanjutnya ada kumparan stator. Kumparan stator dibedakan menjadi 2 model, yaitu model bintang dan model delta. Untuk model bintang sendiri terdiri dari rangkaian 3 ujung pertama dijadikan satu, yaitu menjadi sambungan netral. 3 ujung lain dipisahkan dan akan dihubungkan ke dioda, karena arus yang dihasilkan stator adalah arus bolak-balik. Sedangkan spesifikasi baterai itu menggunakan aliran listrik searah atau direct current. Untuk model yang kedua ada model delta, yaitu setiap ujung kumparan stator dihubungkan dengan ujung kumparan lainnya sehingga membentuk sebuah segitiga. Rangkaian seri seperti rangkaian seri, namun bertemu setiap ujungnya. 3 ujung kumparan akan dijadikan satu, akan dihubungkan ke dioda. Ini untuk gambar sambungan delta. Delta seperti ini ya. Ujung 3 buah dioda, tiap ujungnya dijadikan satu dan tiap ujung yang lain dihubungkan ke dioda. Sambungan tengah tadi disebut sambungan netral yang akan menghasilkan arus listrik yang digunakan untuk mematikan lampu JHG atau lampu indikator pengisian. Ini ada tipe sambungan delta. 3 buah dioda disusun secara seri, tiap ujungnya bertemu membentuk seperti segitiga
dan tiap ujung dihubungkan ke dioda. Ini di dalam stator juga memiliki koil atau kumparan, berfungsi untuk memperbesar arus listrik. Ini ada core atau kuku magnet, jadi nanti akan menghasilkan potongan medan magnet seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini masuk ke komponen sistem pengisian yang kedua, yaitu regulator, berfungsi sebagai pengatur tegangan keluaran dari alternator agar efek dari naik atau turunnya tegangan tidak mempengaruhi tegangan daya, sehingga tegangan yang dihasilkan akan tetap stabil. Di dalam ini contoh regulatornya ya. Biasanya itu di mobil-mobil Toyota lama seperti Kijang LGE, Kijang Kristal, ini seperti ini. Ini kalau tutupnya dibuka, tampak seperti ini. Ini ada dua buah kumparan. Ada voltage relay dan voltage regulator. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ini ada terminalnya. Memiliki 6 buah terminal. Ada IG, E, L, B, F, dan N. Sebentar. Ada IG, E, L, B, F, dan N. Masing-masing memiliki fungsi dan aliran listrik sendiri-sendiri. Masuk slide berikutnya. Ada komponen regulator. Komponen regulator ini di bawahnya ada resistor. Ini ada pegas, lidah penyetel, inti kumparan, kontak kecepatan rendah, kontak kecepatan tinggi, kontak gerak. Ini di sampingnya juga sama. Ini voltage relay, ini voltage regulator. Jadi gambar yang di sini lebih detailkan di gambar ini. Ini kita bahas yang pertama, ini ada resistor. Resistor dalam regulator itu bertujuan untuk membatasi atau mengatur, mengurangi tegangan masuk dari terminal IG regulator yang akan menuju terminal F atau terminal pada alternator. Jadi apabila saat kecepatan tinggi, maka putaran rotor akan semakin cepat. Semakin cepatnya putaran rotor, maka akan menghasilkan arus listrik bolak-balik yang semakin besar. Untuk mencegah terjadinya tegangan yang berlebih atau sering disebut dengan overcharging, maka diaturlah tegangan masuk supaya bisa menjadi stabil, yaitu kisaran 13,8 sampai 14,8 volt. Resistor sendiri berfungsi untuk menurunkan tegangan masuk dari terminal IG menuju ke terminal F. Ini voltage regulator ya. Resistor ini akan terhubung dengan terminal IG. Nah, ini voltage regulator dan voltage relay. Voltage regulator berfungsi untuk mengatur tegangan masuk menuju ke kumparan rotor. Jadi saat kecepatan tinggi, saat kecepatan rendah, saat kecepatan sedang, ini plat kontak akan mengatur supaya tegangan yang masuk menuju kumparan rotor tetap
stabil. Jadi meskipun kecepatannya berubah-ubah, tegangan keluaran tetap 13 sampai 14,8 volt. Tidak akan melebihi dan tidak akan kurang dari tegangan spesifikasi. Untuk voltage relay ini berfungsi untuk mematikan atau tanda bahwa sistem pengisian sedang bekerja dengan bantuan lampu pengisian. Apabila lampu pengisian mati saat mesin dihidupkan, pertanda bahwa sistem pengisian sedang bekerja, atau terminal N atau sambungan netral menghasilkan tegangan. Ini ada pegas. Pegas di sini berfungsi untuk mengatur lemah kuatnya. Ini ada lidah penyetel yang berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya pegas yang ada pada kontak gerak. Apabila lidah penyetel diangkat, maka pegas akan menjadi kuat, sehingga butuh medan magnet yang kuat agar kontak gerak bisa bergerak menempel ke kecepatan tinggi. Apabila pegas diturunkan, maka kekuatan pegas akan menjadi lemah, sehingga hanya dengan medan magnet yang dihasilkan kumparan inti dari voltage regulator mampu menarik kontak gerak sehingga terhubung dengan PL2, sehingga tegangan yang dari terminal IG dapat melalui resistor terlebih dahulu sebelum menuju ke kumparan rotor. Ini untuk voltage relaynya. Apabila sambungan netral mengeluarkan tegangan masuk ke inti kumparan, sehingga kumparan pada voltage relay menghasilkan medan magnet sehingga mampu menarik kontak gerak dari PL2 menuju PL1, sehingga lampu pengisian dapat mati atau padam. Masuk ke slide selanjutnya. Ini komponen regulator, komponen pendukung regulator yang sudah saya jelaskan tadi. Kumparan voltage relay berfungsi sebagai mematikan, lampu CHG sebagai indikator pengisian. Voltage regulator berfungsi untuk mengatur output tegangan alternator dengan mengatur input tegangan pada kumparan rotor. Lidah penyetel berfungsi untuk mengatur lemah kuatnya pegas pada kontak gerak. Kontak gerak berfungsi sebagai penghubung pada kontak kumparan. Jadi kontak gerak tadi berfungsi untuk menghubungkan antara PL1 dengan kontak gerak atau PL2 dengan kontak gerak. Masuk ke slide selanjutnya. Ini cara kerja sistem pengisian. Cara kerja sistem pengisian dibedakan menjadi 3, yaitu kondisi mesin mati, saat kecepatan lambat, sedang, dan tinggi. Ini ada rangkaiannya. Batasan warna biru itu komponen regulator. Ini komponen alternator yang ada kotaknya ini. Ini untuk terminal-terminalnya dihubungkan menggunakan konektor. Ada terminal N, terminal B, terminal F, dan terminal E. Ini pada regulator juga ada terminal lagi, IG dan L. Kita pahami dulu wiring kelistrikan pada sistem pengisian. Ini ada baterai, fuse beling, fuse, lampu pengisian. Ini voltage relay, voltage regulator. Ini resistornya tadi, plat kontak gerak. Ini juga sama, plat kontak dan kontak gerak. Ada dioda. Nah, ini untuk diodanya dihubungkan seperti ini ya, seri paralel. Untuk tipe statornya
Ini menggunakan stator model delta dengan ujung yang dijadikan satu dan tiap ujung yang lain dihubungkan ke dioda. Ini untuk rotor coil atau kumparan rotor. Ada slip ring atau cincin gesek. Nah, langsung saja kita menuju ke kondisi yang pertama, yaitu pada saat kunci kontak on, mesin belum hidup atau mesin mati. Ini jadi saat kunci kontak on dan mesin belum dihidupkan, ini dari baterai mengalir menuju fuse bling, menuju ke kunci kontak, dan arus listrik positif akan mengalir ke terminal IG dan menuju ke lampu pengisian, kemudian ke PL1, kemudian ke massa. Sedangkan pada terminal IG arus akan mengalir ke PL1, PL0, terminal F regulator, terminal F alternator, kemudian ke sikat positif, cincin gesek, kumparan rotor, cincin gesek, sikat negatif, kemudian ke massa, sehingga menyebabkan lampu pengisian menyala dan terjadi kemagnetan pada kumparan rotor. Namun pada saat kunci kontak on belum terjadi pengisian karena stator coil belum menghasilkan tegangan. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi tadi, satu, seperti yang saya jelaskan tadi, terjadi kemagnetan yang kuat pada kumparan rotor, lampu JHG menyala. Kumparan rotor teraliri arus listrik dan menyebabkan timbulnya kemagnetan pada kumparan tersebut melalui terminal F yang terhubung dengan terminal IG. Lampu JHG akan menyala karena aliran listrik dapat diteruskan ke massa melalui P0 yang terhubung dengan P1. Masuk ke cara kerja pada saat putaran lambat. Ini dari baterai mengalir menuju terminal IG, PL1, terminal F, sikat positif, slip ring atau cincin gesek, kumparan rotor, masuk menuju slip ring, cincin gesek, slip ring atau cincin gesek, masuk ke sikat negatif dan ke massa. Saat rotor berputar, menghasilkan perpotongan medan magnet sehingga stator menghasilkan aliran listrik bolak-balik, namun sudah diarahkan menggunakan dioda. Sambungan netral akan mengalir menuju ke voltage relay sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini mampu menggerakkan kontak gerak sehingga P0 terhubung dengan P2, menyebabkan lampu pengisian mati. Untuk alternator di terminal B akan menghasilkan tegangan atau sebuah aliran listrik yang langsung menuju ke baterai dan menuju ke beban listrik, lampu, klakson, dan lain-lain. Untuk tegangannya sendiri pada saat putaran lambat 13,8 volt. Menuju ke channel nih, aliran listriknya tadi, aliran arus dari baterai menuju ke fuse bling, menuju ke kunci kontak, terminal IG, plat kontak PL1, PL0, terminal F, brush positif, slip ring, kumparan rotor, slip ring,
gas negatif dan ke massa. Ini juga ada aliran listrik dari stator koil, terminal N, relay, lalu ke massa, menyebabkan kontak gerak P0 tertarik terhubung dengan P2. Terminal B pada alternator ini sudah menjadi searah karena sudah disearahkan dioda langsung menuju ke beban dan mengisi daya baterai. Peristiwa yang terjadi, terminal B alternator menghasilkan tegangan, lampu JHG padam saat putaran lambat. Putaran lambat, output yang dihasilkan kisaran 13,8 volt. Tegangan B menuju ke kumparan regulator, kemudian garing regulator masih rendah sehingga belum mampu menarik plat kontak. Untuk mencegah terjadinya drop, tegangan sistem pengisian pun dibantu dari bekas ludah penyetel yang masih menempel ke PL1 saat putaran lambat. Masuk ke putaran sedang. Di sini ada baterai. Ini aliran arus dari baterai menuju ke kunci kontak, fuse, IG. Nah, di sini saat putarannya semakin cepat, putaran rotor semakin cepat, maka kemagnetan akan menjadi tinggi sehingga menghasilkan aliran arus yang sangat besar. Untuk mencegah terjadinya sebuah overcharging, maka regulator mengatur supaya input kumparan rotor dikurangi dengan cara melewati sebuah resistor. Jadi setelah melewati terminal IG masuk ke regulator, tegangan diperendah melalui resistor sesuai dengan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Semakin besar tekanan, maka semakin rendah voltase yang dihasilkan. Jadi di sini meskipun putaran rotor naik, tegangan masih di batas spesifikasi, yaitu 13,8 volt sampai 14,8 volt. Di sini mengapa PL0 tidak menempel ke PL2? Itu dikarenakan kekuatan medan magnet pada kumparan regulator masih rendah, masih seimbang dengan pegas pada plat kontak gerak. Jadi belum mampu menarik. Ini kita lihat, di sini kita pahami lagi arus dari baterai menuju ke kunci kontak. Ini masuk ke resistor terlebih dahulu sebelum menuju ke kumparan rotor, sehingga kumparan rotor medan magnetnya menjadi rendah. Meskipun putarannya tinggi, maka tegangan yang dihasilkan pun akan tetap stabil, yaitu di antara 13,8 sampai 14,8 volt. Masuk ke putaran tinggi. Sebelum itu, ini ada keterangan aliran arus yang sudah saya jelaskan tadi. Dari baterai, fuse beling, kunci kontak, terminal IG, resistor, terminal F, sikat positif, slip ring, kumparan rotor, slip ring, sikat negatif, lalu ke massa. Untuk aliran arus yang kedua, ini stator coil, terminal N, kumparan relay, massa menyebabkan kontak gerak P0 tertarik, P2 terhubung sehingga menyebabkan kemagnetan pada kumparan relay ini. Jadi lampu pengisian akan mati, plat kontak gerak PL 0 akan
mengambang di antara PL1 dan PL2. Ini belum saya tulis keterangannya. Ini peristiwa yang terjadi, magnetan, kumparan regulator, kumparan voltage regulator. PL0 mengambang di antara PL1 dan PL2, kemagnetan rotor melemah dikarenakan arus listrik yang mengalir dari terminal IG sebelum menuju rotor ini melalui resistor terlebih dahulu. Output tegangannya semakin naik lebih dari 13,8. Ini masuk menuju putaran tinggi. Kerja sistem pengisian saat putaran tinggi. Ini perbedaannya ini dari putaran rotor yang begitu cepat. Ini dari baterai menuju kunci kontak, fuse link, menuju fuse, terminal IG, menuju resistor, kemudian menuju kumparan rotor. Putaran yang begitu cepat mengakibatkan perpotongan medan magnet semakin cepat dan medan magnet yang dihasilkan pun semakin besar, sehingga output tegangan pun menjadi besar. Untuk mencegah terjadinya tegangan yang begitu besar melebihi spesifikasi, maka PL0 akan menempel ke PL2 disebabkan kumparan voltage regulator yang mengakibatkan terjadinya medan magnet yang semakin tinggi, karena terminal B yang menyuplai melalui P2, P0 masuk ke kumparan regulator kemudian ke massa, mengakibatkan medan magnet yang besar sehingga mampu menarik PL0 dengan PL2 menjadi terhubung. Namun untuk mencegah terjadinya drop, maka PL0 dan PL2 menghubung seketika saja. PL0 lepas dan menempel di PL2 secara periodik. Ini lampu JHG tetap akan mati karena medan magnet yang dihasilkan dari voltage relay dari terminal N mampu menarik P0 dengan P2. Jadi saat mesin hidup, P0 dan P2 selalu menempel sehingga menyebabkan lampu pengisian mati. Ini medan magnet pada kumparan rotor lemah karena arus dari baterai masuk ke terminal IG sebelum menuju ke kumparan rotor melalui resistor terlebih dahulu, menyebabkan kumparan rotor lemah namun putarannya cepat. Untuk menghindari terjadinya tegangan yang terlalu tinggi melebihi spesifikasi, maka regulator mengatur input dari tegangan yang masuk menuju ke kumparan rotor, sehingga saat rotor berputar dengan cepat, tegangan yang dihasilkan tetap stabil. Aliran arusnya hampir sama secara keseluruhan, namun yang membedakan adalah kemagnetan yang dihasilkan pada voltage kumparan regulator yang mampu menarik PL0 hingga terhubung dengan PL2, namun akan lepas secara periodik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.